Oke, bisa dimulai ya semuanya. Nanti yang mau nyusul silakan. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini bersama saya Dan Ansumi dari komunitas YouTube Hongkong. Saya sapa dulu ada Sandro, Mbak Norah dari Singapura, Mbak Rusida, Susan, Joy, dan dari Indonesia ada Resilia Anzumi. Nah, ini anak saya ya. Untuk pembahasan malam ini, kalian biasanya kalau Rabu malam Kamis biasanya kan kita bahas tentang YouTube. Kali ini saya mau berbagi pengalaman cerita, mungkin teman-teman nanti juga kan bisa sharing bersama tentang bagaimana pola asuh kita menjaga atau merawat atau mengasuh anak-anak secara jauh gitu. Oke, nah ini adalah junior saya, ini adalah asisten juga, asisten penyemangat teman semuanya. Oke, selamat malam. Makasih ya, Putri. Ya, Oke, selamat malam. yang biasanya mungkin dari sini, yang dari Susan, yang anaknya masih kecil, bisa dibagikan sedikit ceritanya bagaimana pola asuhnya atau mungkin bisa komunikasinya sama anak bagaimana. Kan kalau Susan kan anaknya masih kecil, belum dewasa seperti anakku gitu. Gimana kamu, Susan? Aku sering-sering sering-sering chatting video call atau enggak note kayak gitu simbol Dengar ya, punyanya siapa ini ya, rame banget. Mungkin bisa di-mute yang lainnya biar bisa mendengarkan Susan berbicara. Oke, silakan Susan. dia kan masih kecil nih, nggak selalu pegang HP juga kan, dibatasin. Paling aku pagi kayak gitu tinggalin pesan aja suara, yang penting nanti saat dia dengerin, oh ada kabar dari ibu aku kayak gitu Bisa aja. dikeraskan suaranya, nggak kedengeran. Nggak denger? Halo? Ya, sudah dengar. Hmm. Kalau nggak gitu dicokot gini Susan. Mam. Wah ya, ini nembak gitu aja sih. Aku yang penting tetap keep kontak aja. Tanya apa yang Biasanya ditanyain atau apa, Bu, kapan apa kirimannya gitu. enggak. Kalau anak segitu maunya taunya pulang aja. Kapan pulang, Bun? Kapan pulang? Udah itu aja. Udah itu aja, nggak ada pertanyaan lain ya. Gak ada pertanyaan lain. Yang penting cepat pulang gitu aja. Cepat pulang. Pokoknya dia kan gitu ya. Diiyain sama Atau dikasih ada rasa yang Halo, Assalamualaikum, selamat malam. selamat Hai. malam, Reza. Berarti kan kalau anak masih kecil gitu biasanya mungkin pertanyaannya kurang ini ya, Kenapa? nggak sebanyak yang Ya sih. Tapi gimana ya, Mbak? Kayak dia itu masih kecil tapi pertanyaan tuh ya udah kayak orang dewasa kayak gitu. Kadang kalau dijelasin kenapa sih Bunda harus kerjanya jauh kayak gitu. Terus iya mau cari Ini uang yang banyak gitu. Nanti sebentar, dia sebentar. "Hmm, Kenalin dulu dong. Ini siapa ini? sudah mana? sudah Zumi kenalan. bukan? Iya, Alah, sudah dikenalkan. Ini belum sedang belum belum siapa, fokus Susan yang sedang berbicara. fokus sama ini ya Kak. Anaknya Mbak ya. Ini gue lagi ngecat anak gue. Gimana kita? Yang paling sweet, yang Intensitasnya paling setiap hari komunikasinya berapa berapa kali? Dalam sehari berapa kali komunikasi? nggak Siapa, mesti Mbok? sih Mbak. Nggak Si mesti itu, sih. si Susan. Susan. Paling pagi itu pagi dia nggak respon Ini sih. sedang Biasanya bertanya respon ke dia Susan. respon tuh siang habis pulang sekolah kayak gitu. Nanti yang penting ngabarin setiap dia mau apa waktunya ngaji, waktunya mau tidur kayak gitu sih Mbak aku. Soalnya kan nggak sering banget dia pegang HP, dibatasin sama neneknya kan. Bahaya juga kalau Berarti terlalu. ada keluarga juga yang menjaga ya. Mm-mm.
Jadi nanti kalau misal ini anak sekarang tuh masih seneng, udah bisa main, maksudnya Oke, udah terima keluar, kasih. udah punya teman-teman gitu di luar. Jadi pulang sekolah itu bawanya pengen main sama teman-teman. Jadi sedikit banget bisa telepon. Paling cuma tanya sama keluarga yang di rumah lagi apa, udah gitu aja. Oke, apa lagi nyanyi gitu. Iya, Mbak. Lagi Dia itu syuting, fotokopianku itu, Mbak. Dia lagi suka ngelawak. nyanyi. Suka nyanyi, suka joget, suka ngelawak. Dah, Susan Junior, bener-bener Susan Berarti Junior. hampir sama dengan Mama nih. Buah tidak jatuh dari Enggak, Pohonnya. aku Pohon diajarin tidak, sama anakku. pohon jatuh tidak jauh dari buahnya. Kan anakku yang mirip aku, tapi aku yang mirip anakku kayak gitu. Berarti yang lahir duluan anak berarti lo. anaknya ya apa? Iya, mamanya mirip anaknya ya, bukan anaknya mirip mamanya. Oke, pengalaman seru ya. Karena anak kecil sekarang itu kan mereka tuh lebih ini ya, lebih kritis gitu loh. Kalau zamanku dulu sama Putri kan Resila Anzumi ya, kalau aku manggilnya Putri ya, itu kan kita menyurat dan kirim foto gitu. Karena kan gadgetnya nggak seperti saat ini gitu. Jadinya memang itu ya tulis surat biasanya ibuku atau almarhum bapakku yang membantu menuliskan surat terus dikasih foto. Mbak Rusida gimana Kak Rus pengalamannya sama anaknya bagaimana? Dibuka dulu, di unmute dulu, di unmute dulu, di unmute dulu ininya, suaranya. Ya, Kalau anakku kan masih berusia 10 tahun ya. Kita LDR semenjak dia berusia 14 bulan. Ya, sampai sekarang. Itu pulang mungkin cuma 2 minggu, 3 minggu, dan itu hanya ketemu terakhir tahun 2019. Aku kalau sama anakku itu ya, kadang masih kecil dia masih kurang begitu mau ngobrol sama mamanya, tapi dia selalu menyempatkan waktu sehari itu 5 menit atau mungkin 10 menit sekedar bercerita tentang kegiatan dia di sekolah, kegiatan dia, terus cita-citanya pengen apa. Dan di usia dia yang sekarang ini, dia sedang mengembangkan diri, pengen bisa belajar tari tradisional sama apa itu berenang. Jadi ketika dia ngomong dia ingin mengembangkan diri, aku seneng banget. Jadi kita tiap hari komunikasi dan aku selalu mensupport dia. Apapun yang dia inginkan, selalu mencoba untuk support. Jadi dia selalu ngobrol, selalu ngomong. Ya, tapi itu yang nggak lama karena dia tuh lebih sibuk dengan kegiatan sekolah sama temen-temen nih. Jarang nanyain kapan mama pulang, jarang karena dia tahu mamanya kerja untuk dia. Udah dikasih banyak pengertian sama suami juga sama keluargaku. Jadi dia fine-fine aja meskipun kita LDR. Yang penting komunikasi itu nomor satu. Apalagi hubunganku sama anakku sekarang bukan seperti ibu dan anak, tetapi best friend. Ya, jadi dia bisa curhat apapun yang dia mau kayak dia itu punya hobi, dia punya teman lawan jenis yang dia tertarik, kadang dia ngobrol. Ya kayak gitu, masih 10 tahun, tapi terus tak pantau, nggak apa-apa selama dia tuh nggak keluar jalur ya. Yang tapi penting ada dia tuh perasaan, mau ada cerita. perasaan khawatir yang berlebihan tidak selama ini, selama menjalani hubungan orang tua dan anak secara jarak jauh. Awal-awalnya ada, apalagi ketika kita pisahnya waktu dia masih umur 14 bulan. Itu sampai dia umur 5 tahun nggak mau telepon, nggak mau ngeliatin kalau lagi video call, nggak mau ngeliatin. Pokoknya kayak nggak kenal itu mamah itu siapa. Yang taunya adalah ibu yang sebenarnya adalah bude dia. Tapi Yang membantu lama-kelamaan dikasih menjaga ya. pengertian, uh-uh.
Lama-kelamaan Seru ini dia juga mau ya. manggil mama Seru juga ya. sampai Sampai sekarang. sampai ada yang manggil mamanya itu Mbak, ada yang manggil tante gitu, saking apa, saking lamanya gitu. Oke. Udah terharu juga. Kalau Mbak Norah gimana dari Singapura ini ya, YouTuber Singapura? Bisa Eh, diceritakan? ya, saya punya anak 2, perempuan semua. Yang pertama 13 tahun, tahun ini, yang kedua 10 tahun. Ada dengar nggak, Bu? Dengar ya? Dengar, Ah, dengar. Dengar. Ya. jadi yang anak saya yang pertama itu sejak umur 5 tahun ya saya tinggal. Terus yang kecil itu lepas saya lepas dari nenek 1 tahun 7 bulan kayaknya nggak salah ya. Seminggu saya tinggal. Jadi yang nomor 2 ini agak jauh. Tapi setelah beberapa tahun kemudian kemarin setelah saya cuti kemarin ya tahun 2019 itu 2019 saya cuti agak dekat lah karena waktu itu dia ikut bapaknya sekarang ikut saya semua saya ambil lah. So dari selama saya cuti saya dekatkan gitu. Jadi lama-lama dia awalnya juga nggak mau panggil mama, panggil bule gitu. Karena dulu ikut mertua saya gitu. Jadi dipanggil bule kayaknya tidur aja nggak mau sama aku, ini nggak mau gitu ya. Tapi ya itu dari cuti aku deketin dan alhamdulillah sekarang saya komunikasi every time saya mau. Karena di sini alhamdulillah bos saya baik. Jadi kalau ada apa-apa di sana telepon, apa saya juga kadang hati saya ini saya telepon aktivitas mereka. Ini baru juga yang nomor 1 di pondok. Jadi di pondok kan dia bisa setelah habis maghrib boleh call keluarga kalau kangen gitu. Kalau ada apa-apa boleh gitu. Nah kebetulan kalau di pondok itu saya inilah karena nggak mau mengganggu, mungkin biasanya 1 minggu 3 kali itu 15 menit 20 menit gitu. Tapi aktivitas dia karena dia masih masa 13 tahun kan ini baru-barunya dia pisah dari orang-orang tersayang ya Bu ya. Jadi dia ada masalah dengan kawannya kadang dibully, apa dicuekin, apa ada apa gitu, dia cepat cerita gitu. Ya selalu komunikasi alhamdulillah yang tadi awalnya dia juga nggak betah di pondok step by step alhamdulillah sekarang oke lah mak aku di sini aja awalnya mau pindah-pindah gitu ya nggak betah gitu loh Bu tapi alhamdulillah sekarang saya lihat dia semangat lagi apalagi dengar saya mau cuti ya gitu inter lagi mama cuti gitu udah senang banget gitu ya bagi saya komunikasi nomor 1 jadi aktivitas mereka yang saya pantau masih dalam pantauan gitu. Emang sih sebelum waktu itu masih umur-umur SD yang nomor 1 ya, SD kelas 2 apa kelas 3 sempet sih bergaul dengan orang-orang yang nggak bener gitu ya. Dari situlah akhirnya saya biasanya nggak marah, meletup, tapi dari situ dia terus banyak berubah gitu Bu. Saya alihkan ke tahfiz, ngaji, sekolah, pokoknya aktivitas di sekolah itu ikut ikut sibukan gitu. Saya juga kerjasama lah dengan adik saya dan ibu saya buat dia sibuk di sekolah, buat dia sibuk aktivitas-aktivitas sehingga dia tidak main lagi sama orang-orang itu gitu. Alhamdulillah doanya lah Bu, mudah-mudahan mereka semakin lama semakin dewasa dan nambah mandiri lagi gitu ya karena Amin. nggak ada karena saya single parent ya jadi saya saya beranggapan anak-anak saya yaitu teman ya adik ya sahabat jadi kamu semangat mama semangat gitu ya kita sama-sama jadi mudah-mudahan apa yang kita inginkan nanti bakal terwujud gitu loh. Setidaknya kita bisa berkumpul gitu. Dan alhamdulillah ya, mereka step by step semakin mengerti gitu, Bu.
tinggal memantau, lebih pantau lagi lah, karena semakin lama kan menginjak semakin dewasa gitu ya, apalagi perempuan. Gitu aja Bu, komunikasi makasih. nomor 1 ya. Komunikasi ya. Dari tadi ya, mulai dari Susan, mulai dari Mbak Rus sampai Mbak Norah di Singapura itu memang poinnya tuh komunikasi. Oke, saya sapa dulu ada Adam Safiro. Nah, ini yang biasanya suka ngocol sama mamanya. Halo, selamat datang ya. Saya Tante, dengar lewat tante, cerita juga tante. pernah FaceTime, pernah video call juga. Bentar cuma saya hai aja. Ini teman-teman mama di sini semua ya. Jadi jangan mengkhawatirkan mama terlalu mendalam. Kita di sini sudah saling mencintai terlalu dalam. Oke. Mungkin bisa diceritakan Adam. Nah, di sini saya bertanya balik ya. Kalian tadi kan saya tanyanya ke para orang tua, kepada mama, kepada ibu. Kalau Adam sendiri ini gimana? Tentang apa? Ya, maksudnya biasanya komunikasi sama manggilnya apa? Mama apa sama ibu? Apa bunda? Mama. Mama. Iya. Iya. Biasanya kalau komunikasi sama mama setiap hari itu intensitasnya berapa kali, atau 2 hari sekali, atau 1 tahun sekali. Nah, itu gimana? Jadi akan pengalamannya di sini. Kalau chatan sih kadang tiap hari. Paling kalau video call tuh kalau Sabtu, kalau nggak minggunya. Pas Adamnya juga lagi libur kerja, pas mamanya juga lagi libur kerja, baru ya ada waktu lah bisa buat video call sama mama. Kalau tiap hari kerja mah paling cuma chatan doang, nanyain kabar, lagi ngapain gitu. Sweet. Adiknya nggak diajak sekalian tadi adiknya. Adiknya nggak ikut. Mau Adiknya ujian Bok dia. nggak ikut. Nggak ikut. Apa mau ikut ke Hong Kong aja? Enggak, kemarin sih aku tanya kan, katanya mau ujian mah, katanya mau kayak gitu kan, mau belajar ya udahlah, ntar abangnya aja yang diseret. Udah gede anakku Mbak, udah Diseret umur apanya? 21 Abangnya dia. paling ganteng sendiri di sini. Nggak ada Sandro kan, berarti yang paling cakep sendiri ini Adam di sini. Iya, iya. Oh, lagi. Terus nongol. Nah, tuh uang Kan ganteng nggak ada yang satunya cowok di sini. nongol. Nggak terima, nggak terima nanti dia, nggak terima nanti. Selain komunikasi, mungkin Adam biasanya tanya kapan hari kan? Yang sakit siapa? Yang kurang enak badan kapan hari itu siapa? Adam atau yang adiknya? Adam. Adam. Nah, biasanya nih bikin mamanya khawatir ya kalau kamu sedang nggak enak badan, nggak bilang ke mama ya. Iya. Kalau seringnya ini ya, kalau sakit gitu jarang. Kalau misalnya sakitnya parah, Oh, ke-mute itu Mas. Ini di unmute Adam apa mic-nya? Mic-nya nggak kedengeran. Nah, udah. Ya. Oke, udah. Ya mungkin saat-saat demam itu kan mungkin juga rasa rindunya tuh semakin ini ya, menusuk-nusuk ya. Kalau aku biasanya gitu. Kalau lagi kangen anakku tuh Kepengen. kangennya itu meriangnya tuh semakin tambah meriang loh. Aduh, kepengen Lek. Wah, Enggak, dia itu kan soalnya dari kecil Meriangnya itu semakin meriang. itu kalau sakit apa itu aku selalu udah siapin obat-obatnya kayak gitu loh, Mbok. Jadi kalau dia panas kayak pilek, kayak batuk, kayak itu selalu aku yang siapin semua obat-obatnya kayak gitu loh. Jadi aku beli dari apotik kayak gitu. Kadang suka nggak ke dokter sih. Soalnya kalau kadang ke dokter itu nggak cocok sama dia. Tapi kalau misalnya aku yang ngasih sendiri kayak gitu nih obatnya, kalau sakit ini obatnya ini sama ini. Kalau misalnya sakit ini obatnya ini sama ini. Jadi aku udah tahu dari ibu mertua dulu. Dia kan um, kerja di Kimia Farma kan dulu itu. Jadi udah tahu dia kalau misalnya
Anak sakit ini kasih obatnya ini sama ini gitu. Jadi aku selalu racikin buat dia sama adiknya kayak gitu kan. Dan selalu sembuh kayak gitu. Jadinya makanya sampai sekarang sampai udah segede ini pun dia kalau sakit apapun itu pasti ngomong, "Mama, Adam sakitnya ini sama ini, obatnya apa?" Kayak gitu. Itu udah pasti. Tapi misalnya adiknya juga, "Mama sedikit sakit ini nih, Mah. Gimana, Mah?" Ya udah kasih ini sama ini kayak gitu. Sampai sekarang udah umur 21 tahun pun dia masih tetap tanya sama mamanya. Soalnya yang tahu kondisi badan dia sama adiknya itu ya saya gitu maksudnya. Meskipun jauh ya, meskipun tak jauh itu Bagus ini ya. Meskipun jauh beneran, Bok. Pasti. Dia ada masalah apapun, ibarat kata kesulitan tentang hal apapun, terus ada sesuatu yang harus dipertanyakan, dia selalu tanya, "Mama kalau ini misalnya kayak gini gimana ya, Ma?" Ntar aku kasih tahu. Terus nanti kadang-kadang, "Untung aja mamanya pinter, Mas." Ya iya, makanya Mama tuh tanya sama Mama, soalnya Mama kan punya pengalaman banyak, dia bilangnya kayak gitu. Betul apa benar, Mas? Betul. Bener. Bagaimana kalau nanti kita mengarang lagu untuk cinta-cinta kita yang di sana. Boleh. Boleh nanti Boleh. ada baking sodanya kan, Adam sama Resilia kan. Oh Kalau iya, anakku Putri itu kan suaranya nggak seberapa enak, jadi baking soda saja nanti ya. perlu ditambahi anakku, Mbak. Oh ya, iya dong. Semuanya anaknya nanti jadi baking soda. Heeh. Vokalisnya Enggak, anak-anakku lucu, Mbok. Jadi eh papanya dia kan main gitar jago, ngedrum jago, basis jago ya, melodi juga oke lah. Terus aku juga bisa main gitar. Nah, anakku ini dua-duanya nggak ada yang bisa main gitar, Mbok. Dinyanyi Aku nggak kan dinyanyi. aku kan beli gitar ceritanya waktu itu tak kirimin kan ke rumah. Maksud aku biar dia belajar kayak gitu kan. Terus dia sampai tanya sama papanya tuh, "Papa, kenapa sih kok Papa bisa main gitar, Mama bisa main gitar, Adam kok sama Engki nggak bisa main gitar?" Terus aku bilang, ya itu sebenarnya bukan karena keturunan juga sih, cuma karena memang ya karena kita kan apa sih namanya udah pisah lama ya dari anak-anak masih umur yang gede itu masih umur 5 tahun kita udah pisah kan jadinya nggak ngeliat secara langsung gitu. Kalau misalnya kayak aku sendiri kan aku nongkrong di mana ngeliat anak-anak pada main gitar kok kayak gitu enaknya bisa main gitar gitu. Jadi aku tuh belajar dari mereka ngeliatin aja kayak gitu otodidak aja lah kayak gitu loh. Terus sudah gitu ngeliat kalau keluarga-keluarga lain kayak gitu yang dia misalnya bapaknya bisa main gitar di rumah dimainin sama anak-anaknya kayak gitu. Dan otomatis kan anaknya juga kan ada ketertarikan kayak gitu loh. Jadi kalau anak-anak aku kan semuanya udah nggak ada siapapun yang di situ yang bisa main gitar kayak gitu. Makanya ya sudah nggak apa-apa lah Mas. Nanti kalau mama pulang gitu bisa gue ajarin nanti. Ya Mas ya, kita konser. Kata Mama apa Mas sambil bawa speaker ya Mas, Mama yang nyanyi ya. apa nanti hari Sabtu konser sekalian. Konser bersama anak-anak musik Oye Family. Oh iya, Oh family. iya, Nah, ini family. saingannya Adam sudah datang, ada Sandro. Sandro sudah memunculkan wajahnya karena merasa tersaingi oleh ketampanan Wong Adam. ganteng Sweet. sak dunyo. Woi, Cie. pertanyaannya kalian itu kok datar-datar sih, Bu? Sekarang pertanyaannya agak dalam lah. Sekarang Ada Ya saya wes, pakai nangis sih mesti gitu. silakan yang mendalam. saya mau Piye, nanya nih piye, kan piye, Silakan yang piye. mendalam. ini kan ada dua anak nih, si Resilia Azumi dan Adam Savero nih. Nah, kalau mak-mak kalian kan aku udah sering ngomong sama mak kalian, tapi sekarang sama anaknya kan susah nih. Nah, ini kalian itu ditinggal itu apa nggak protes? Bu, ngapain lama-lama di sana nggak mau pulang aja? Kita bareng-bareng makan nasi sama garam sama bawang itu gimana? Coba Adam sama si Resilia yang banyak ngomong, yang lainnya nggak usah ngomong. Mak-mak tua ini diem aja dulu. Kasih Resilia melarikan diri. kasih mereka jawab lanjut. Ayo, siapa dulu? Adam atau Putri mau jawab duluan?
apa ya? Sebenarnya dibilang protes ya protes dari kecil juga sering nanya kenapa sih kayak di rumah cuman ada papa apa cuma ada mama doang kayak gitu kenapa nggak bisa semuanya ada kalau protes sih dibilang protes pasti protes cuma ya karena melihat keadaan aja sih punya adik juga masa ya kita harus apa ya harus mikirin ego sendiri ketimbang keluarga kita sendiri gitu. Kalau misalnya bukan dengan cara mama pergi ke luar negeri ya nggak bisa loh kita begini gitu. Emang dalam keluarganya harus ada yang dikorbankan lah istilahnya gitu. Ya gitu aja sih. Bang Mantap. Sandro mengandung bawang, Bang Sandro. Apa? Jawabannya lagi banget. Anda luar biasa. Anda sudah siap. Resilia, ngapain kamu nggak nyuruh mamamu pulang aja supaya di rumah makan nasi sama bawang aja kan nggak apa-apa. Yang penting nggak pergi jauh. Kalau si Adam udah ada yang dikorbanin katanya supaya jadi seperti ini. Ya Bud, kamu ngomong Bud. Ayo siapkan Nggak semuanya ngomong, Put. tisunya ya. Pertanyaan saya pasti akan dalam ini. Siapkan Ya. tisunya semuanya. Ya, setuju kayak masnya tadi harus ada yang dikorbankan. Kalau mama nggak pergi jauh, nanti yang nyari nafkah siapa kan juga sudah nggak ada sosok pria di dalam keluarga kami gitu. Gitu toh. Jawabannya gitu toh. Iya, Nggak yang agak-agak melo gitu loh yang bikin nangis-nangis semuanya itu nggak ada. Ada itu. Udah Dia tahan kayak banting kayak dia, ibunya. dia kayak ibunya dia. Iya. Kayak the boy. Dia udah Jadi nangis ya? Nangis ya? ya Re, pokoknya re, kalau saya yang tanya pasti Mas bisa nangis Sandro, semua. Sosok Resilia, pria. Sosok pria. Resilia, Mbak Resilia. Nanti Hmm. saya yang akan menjadi sok-sok laki-laki di dalam rumahmu. Itu pasangannya Prabowo Bu ini. Diana ini si Oh, Josotai. iya. Ini dijodohin omaku ini. Oke. Lagi ya ke Adam ya. Adam jawabannya harus ada yang dikorbankan. Kenapa harus ada yang dikorbankan? Kenapa nggak seharusnya tetap bareng dan bersama kan? Kenapa harus ada sosok yang dikorbankan? Nggak enak kan yang dikorbankan. Ayo, kalimatmu tak kejar terus loh. Kenapa harus ada yang dikorbanin? Harusnya kan nggak perlu ada pengorbanan hari-hari ini, bener nggak? Lanjut kita diskusi. Apa ya? Karena bingung jawabnya. Tenang, tenang. Ya Bingung ya? daripada kita kelaparan gitu Mas bilang. Nggak butuh jawaban maknya ini, anaknya yang mau jawab kok. Maknya ikut-ikutan ini gimana? Nggak bisa jawab ya, ya sudah. Bilang aja itu sudah naluri alamiah gitu ya. Seorang ibu yang harus memberikan sesuatu buat anaknya. Gitu ya, Dam? Iya. Wis. Takdir ilahi. Takdir ilahi. Tapi ya so far ya aku bilang ya ketika dirimu ngerasa bahwa aku butuh ada mama di sebelah gitu. Apa yang kamu perbuat? Kan ada tuh momen-momen di mana duh kok nggak ada mama ya kok nggak enak banget ya. Pasti kan. Coba apa yang kamu lakukan? Apa ya kalau kalau misalnya yang dibutuhin setiap ada mama itu kalau setiap ngambil keputusan sih. Hmm. Kayak misalnya pengen buat apa gitu. Kan kayak kalau di rumah sendiri kan misalnya mau ngejalanin apa nih kayak mau mulai bisnis apa mau mulai gimana buat ke depan nanti kan kita nggak mungkin juga kerja terus-terusan sama orang. Nah kadang di posisi itu ya pengen lah ada kayak ada mama buat bener-bener nanya buat ambil keputusan enaknya gimana sih buat ngejalanin ini biar
pengen punya usaha sendiri gitu. Kalau nggak ada mama ya kerasa aja sih bingung sendiri gitu. Ntar ujung-ujungnya nggak jalan. Hmm, Ya buat itu aja. laki banget ya. Simple-simple aja hidupnya, nggak usah panjang-panjang. Put, gimana Put? Kamu pasti kan kalau lagi berpikir, wah kalau ada mama enak, atau memang memang nggak terlalu penting mama ada di sekitarmu. Yang penting kiriman tiap bulan jalan atau gimana? Coba Put, kasih kasih kita gambaran Put. Ya, apa, kalau dari saya sih ada penggantinya, masih ada ibu atau nenek ya kalau saat butuh mama gitu. Jadi nggak nggak mau terlalu nambah beban ke mama kalau butuh gimana-gimana. Jadi biasanya ngomongnya ke ibu Hmm, tuh. itu ya. Anak sekarang jawabannya pendek-pendek aja. Yang penting duitnya cukup ya katanya. Oke, kita balik lagi ke orang tua. Anaknya agak aku bernyari sesuatu. Nah ini emak-emaknya ya. Ini apa ya? Apa kalian ini kan udah yang ada di sini itu udah berapa tahun ya yang sudah punya anak dan bahkan sudah punya keluarga tuh. Apakah perasaan gimana nggak bisa ngumpul itu ada pernah terbersit atau berkali-kali terbersit atau alah daripada dia nggak makan dia nggak sekolah ya nggak apa-apa kayak gini aja. Mbak Mbak Rus, aku mau dengar dari tadi soalnya katanya anaknya kayak temennya. Nggak bisa diajak ya, harusnya diajak seru Mbak Rus. Coba Mbak Rus coba kasih gambaran buat kita semua. Kenapa harus jadi tulang punggung juga? Nah, Suaranya bukan. Halo, oh, udah ya, kedengeran ya. udah. Kalau ini terbesitnya itu ketika si kecil, masih kecil. Tak tinggal itu umur 14 bulan sampai umur 5 tahun. Itu selalu ada keinginan untuk cepat nyelesain kontrak, terus pulang, terus bisa berkumpul dengan dia, melihat tumbuh kembang dia, kayak gitu. Tapi karena ada suatu kejadian yang amat sangat memukul, jadi harus bertahan di sini dan harus memberi pengertian ke anak. Keinginan untuk kumpul itu sebenarnya besar banget, cuman yang sekarang itu tak kasih target 6 tahun lagi. Aku harus benar-benar udah selesai menyelesaikan semua apa ya, semacam financial secure untuk kembali ke tanah air dan kembali ke keluargaku, ibaratnya gitu. Hmm. Ya, kalau anakku itu memang kayak teman sekarang. Ya, semacam dia teman curhat lah. Tapi tidak mungkin ya saya membicarakan masalahku ke anakku, tapi lebih ke anakku curhat ke aku tentang teman-teman sekolah, tentang gurunya, tentang keinginan dia, cita-cita, kemauan dia. Itu selalu saya support. Ya sempet sih pengen kayak kadang kalau dia mau pergi kemana nggak ada yang ngantar karena anakku umur 10 tahun tapi dia belum bisa naik sepeda. Sepeda ontel belum bisa. Jadi kadang pengen nganterin dia, kadang pengen cepet pulang, tapi kadang mikirnya oke bertahan dulu. Karena ya tahu kondisi di Indonesia nggak tahu realnya kayak apa. Dengar-dengar segala sesuatu mahal, jadi harus menggemukkan tabungan dulu sebelum pada akhirnya benar-benar pulang dan nggak kembali ke Hong Kong. Hmm. Tuh. Luar biasa ya. Para tulang rusuk yang jadi tulang punggung. Ya sebenarnya saya tuh dari dulu sebenarnya takut bang, takut karena ya keadaan pas menikah dulu masih
masih belum stabil. Jadi aku berinisiatif kerja ke luar negeri untuk biar stabilnya tuh cepat gitu. Ya, dulu saya cuma targetnya yang 2 kontrak aja terus pulang. Ternyata 2 kontrak aja udah pulang, udah aku pikir udah cukup lah. Nanti udah ada modal untuk buka usaha meskipun hanya kecil-kecilan gitu ya. ternyata Terus ternyata di luar dugaan ada kecelakaan yang harus dibayar. Nah, setelah itu ya harus bertahan. Keinginan pulang itu harus benar-benar ditekan. Nggak bisa asal langsung pulang gitu aja, makan apa adanya. Nggak bisa. Karena apa ya, aku mikirnya semakin lama itu anak zamannya si anak itu nggak sama dengan zaman kita. Mereka mainannya udah bukan lagi gobak sodor atau peta umpet, tapi mereka mainnya IT. Mainnya udah peralatan-peralatan yang canggih, lebih canggih dari kita. Nah, maka dari itu aku berpikirnya jangan sampai anakku ketinggalan dan aku bertahan untuk ini sampai dia benar-benar bisa mandiri untuk dirinya sendiri dan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Babang Babang tampan, Anda meninggalkan keluarga Anda, anak Anda kan sudah berapa dekade, berapa ratus tahun. Udah berapa ya? 3 abad kayaknya. Iya. Terus, terus sampai hari ini saya lihat tidak ada hal yang mengecewakan terhadap anak Anda ini, kok bisa begitu? Emang Anda kasih coba-coba apa atau Anda kasih Enggak, doa-doa yang soalnya kayak aku gimana? itu memang gimana ya? Aku sama anak-anakku semua karena dari baru lahir itu udah dipegang sendiri, jadi udah tahu wataknya mereka tuh kayak gimana, kayak gitu loh, Bang. Hmm. Jadi meskipun dulu masih inget tuh, waktu dia masih SMP ini, 1 bulan itu sekolah cuma 2 kali. Hmm. Waktu SMP nih si Adam, sekolah cuma 2 kali, sampai akhirnya wali kelasnya nyari aku, minta nomor teleponnya, akhirnya aku telepon, terus dia tanya, ini anaknya gimana Bu? Lah gimana kenapa? Aku bilang kayak gitu. Soalnya memang kan kalau aku orangnya, aku selalu bilang sama anak-anak, pokoknya gue sebagai ibu lu, gue percayain sama lu semua. Aku selalu ngomong sama mereka kayak gitu. Hmm. Kalian mau kayak gimana pun itu terserah. Yang penting kalian itu harus pegang kepercayaan. Aku selalu ngomong kayak gitu. Jadi kalian mau bergaul sama siapapun, mau kayak gimana pun itu terserah. Yang penting resikonya kan mereka udah tahu masing-masing. Kalau misalnya lo bergaul sama orang ini bakal akibatnya seperti ini. Kalau lo bergaul sama orang ini akan akibatnya seperti ini. Jadi aku selalu kasih contoh, aku dulu nih bergaul sama ini. Jadi aku udah ceritain sama mereka semua, terutama sama abangnya yang gede kan, yang udah pikirannya udah sama persis sama aku kayak gitu kan. Aku kasih tahu semuanya. Nah terus si gurunya ini sampai, ini soalnya anaknya Bu sayang gitu, maksudnya dia tuh cerdas banget meskipun dia sekolahnya amburadul kayak gini, tapi dia pintar, dia bilang kayak gitu. Dia nilainya selalu bagus semua, gitu kan. Terus aku bilang, oh ya sudah, nanti aku ngomong. Terus dulu kan masih ada almarhum ibu kan, jadi yang mantau mereka lah di rumah kayak gitu kan. Terus dulu tuh ibu selalu kalau misalnya ngomong, si Adam nih begini gitu kan. Terus aku bilang ya udah. Jadi aku pengennya tuh anak-anak dia mau menakal kayak gimana pun, jangan pernah diomelin, jangan pernah disalahin, karena mereka itu sedang cari jati diri mereka sendiri kayak gitu loh. Jadi anak-anak ini nih sebenarnya mereka itu bandel bukannya karena kemauan mereka, tapi mereka itu gimana ya? Kayak semacam dia meluapkan kemarahannya dia, kecewa terhadap ibunya, kecewa terhadap Bapaknya. bapaknya kayak gitu. Kenapa sih keluarga gue tuh harus kayak gini gitu. Jadi makanya aku selalu ngasih kesempatan sama si Adam ini, terutama Adam ya, karena Adam kan dia yang bisa dibilang
saksi hidup banget deh perjuangan aku kayak gimana gitu. Dia saksi hidup banget. Dari masih kecil aku kayak gimana pun dia tahu, ibarat kata kayak gitu. Biarin aja. Aku selalu bilang sama orang tua aku jangan pernah diomelin. Soalnya anak ini sama kayak saya. Dia tuh kalau kalau aku kan orangnya kalau diomelin malah aku tambah gila gitu. Tambah jadi aku bandelnya waktu dulu itu. Makanya aku selalu bilang nggak usah diomelin, nggak usah diapa-apain, dia biarin aja. Nanti juga dia pada suatu saatnya nanti kalau dia udah ketemu jati dirinya dia sendiri dia bakalan berubah. Bayangin aja Bang, SMP pulangnya pagi, jam 3, jam 4. Si Adam dulu, tapi memang aku omelin. Enggak, tanyain anaknya. Enggak saya omelin, biarinin aja. Laki-laki nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Aku bilang, orang gua aja dulu pulangnya pagi. Hmm. Oke. Iya, aku Oh, selalu bilang kayak gitu. Tapi alhamdulillah tuh anaknya ya oke udah bentar. ibarat kata udah kelar semua ya sudah gitu maksudnya. Akhirnya balik lagi ke semula. Udah bosan di luar kayak gitu kan. Sekarang di rumah terus. Oke, kita balik ke Adam. Memang begitukah ceritanya Adam? Waduh, ngeri. Iya emang gitu. Emang gitu ya. Iya, emang Lama-lama, jarang ngomel-ngomel, mama juga jarang ngomongin kalau ada salah salah ya buat salah lah. Paling cuman sering sering ngomongnya ya kalau ya di ini aja lah, apa ya namanya, diterima aja kalau misalnya kayak kenapa-napa resikonya ditanggung sendiri gitu. hmm, Kalau marah-marah mah jarang, paling nasehatin gitu. hmm. Jadi di situ juga dirimu ngerasa bahwa ya udah saya ada dukungan sama mama, jadi ngapain juga saya harus belok, harus nggak benar. Apakah seperti itu? Apa Anda punya kesadaran tersendiri? Aku harus lurus nih, jangan belok-belok nih. Kasihan mama capek di sana gitu. Gimana? Ya karena kesadaran sendiri beranjak pas SMK terus mau lulus, Hmm. kayaknya kayak udah cukup gitu, kayak sekolah ya nggak benar, bolos-bolosan, udah cukup gitu kayaknya, udahlah, kayaknya udah nggak ini lagi, kayaknya pengen pengen Yang benar. nurutin mama gitu, pengen kepikirannya tuh apa ya, pengen ngebantu mama lah gimana caranya setelah lulus sekolah seenggaknya bisa bantuin mama lah, seenggaknya gitu. Anda laki-laki, benar laki-laki. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat si Adam. Tepuk tangan dulu dong. Di era yang hari-hari ini itu kan apa ngelihat anak-anak yang on the track itu kan nggak banyak ya. Jadi kali ini luar biasa ini. Berarti benar-benar memang emaknya ini istimewa sekali nih. Emak-emak di sini nih semuanya bisa membawa anaknya masih on the track. Guys. Ya sih kalau cuman bolos. Saya sih nggak pernah bolos. Paling nyuri ayam sama nyuri jagung. Ya kalau itu mah di luar sekolah beda lagi. Beda lagi ya. Iya. Ya, 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 ya. Luar biasa. Tapi Adem sama adik aman ya. Yang ngasih tahu adik mama sendiri aja dirimu yang ngomong juga. Udahlah dek, mama makan jauh gini-gini gimana. Karena ada adik cowok juga. Dan sering ngomong, kalau sering ngomong ke diri sih, sering-sering ini mah, kayak kalau kalau nakal mah dia kayaknya enggak deh. Dia Hmm. juga ngerti sendiri. Juga zaman dia sama zaman Adam itu juga udah beda. Hmm. Main keluar ya jarang, dia sekarang cuma di rumah doang, nggak kayak dulu kan pas Adam masih The sekolah. Bluetooth device is ready to pair. Line in. Apa itu Bang? Hmm. Jadi Ah, adiknya lebih lebih soft ya dibandingkan kakaknya ya. iya, lebih soft dan nggak mau tahu. Cuek, cuek, cuek. Put, kamu jangan melamun, Put. Giliran kamu jawab, Put. Kamu ngelamun aja ditanya.
Gimana Put kamu? Kamu kok nggak kepenginan arah untuk berbelok ke kiri, ke kanan atau jumping atau gimana karena nggak ada mama kan? Ada udah kebentuk bahwa aku harus lurus, aku harus benar gitu. Apakah kenapa kok bisa tertanam lurus dan benar? Apa ada nggak benarnya? Boleh dong. Oh, enggak apa mungkin dari nenek juga didikannya agak keras ya, agak Hmm, parent gitu. hmm. Jadi nggak bisa belok-belok. Oh, tapi ada keinginan belok kan? Gimana? Keinginan belok pun juga nggak ada atau gimana? Udah nggak ada sih. Sekarang udah nggak ada, dulu mungkin iya. Oh, apa itu misalnya dulu berbeloknya itu kayak gimana? Dulu penting ini untuk di Um, ya biasa aja, cuma pengen kayak main sama temen gitu, oh, nggak aneh-aneh. nggak aneh-aneh ya. Masih dalam hal yang wajar kayak misalnya nggak kepingin ngerampok bank atau ngehack apa gitu. Enggak ya, luar biasa. Ngehack akun mamanya. Ngehack akun mamanya ya. Ngehack rekening Kalau mamanya ya. Jadi nggak ada ya. Kalian kenapa ya kok lurus-lurus kok nggak ada yang belok? Nanti kita bikin contoh yang agak belok gitu loh. Cari contoh. Mbak Nora dari Singapura ya. Ya ini anaknya umur berapa tadi? Aku awal-awal nggak lihat. Terus sama ada target mau berapa lama lagi terus mau pulang. Anak saya 2, lagi umur 10 tahun sama 13 tahun. Uh, Target aku, karena aku saat ini belum punya rumah juga ya, jadi masih lama, mungkin bisa 7 atau 10 tahun. Karena awalnya sih, macam tadi ceritanya Mbak Rus ya, akhirnya ya semua karena tanggung jawab saya semua ya harus berdiri di kaki sendiri. iya. Jadi Ya, tulang rusuk dan tulang punggung juga ya. ya, ya. Ada nggak momen-momen di mana aduh kok kayak gini ya hidup saya gitu? Ada nggak pernah? Pastinya ada dong. Ada sih. Ada ya. Mm-mm. Terus apa yang Anda lakukan? Yang Mbak Nora lakukan kalau pas di titik, aduh, kok gini-gini apa dia hidup itu? Gimana Mbak Nora? Ya, dari awal perkawinan juga udah down juga sih ya. Jadi makanya aku harus merubah semuanya. Aku lah yang harus merubah sendiri gitu. Kalau terlalu berharap sama dia apa gitu. Karena memang pernikahan saya dengan suami saya beda usia banyak banget ya, 13 tahun ya. Jadi saya sama saja seumur jagung ya pernikahan saya sama dia. Jadi ya dari situlah, karena sama-sama juga aku menikah sudah umur masuk 29. Dari situ, jadi saya nggak mau membuang masa yang ada. So aku harus berdiri sendiri. Lah itu dari umur anak saya 1 tahun 7 bulan itu saya nekat pergi. Ya sampai sekarang. Jadi step by step saya harus yang berbuat, harus yang merubah gitu ya. Harus saya yang mewujudkannya gitu. Karena memang dari keluarga saya juga kebetulan untuk saat ini perempuan semua sih. Jadi ya saya harus berdiri sendiri dan saya harus kuat. Entah sampai bila saya pun nggak tahu. Karena kita awal-awalnya planning 5 tahun, 6 tahun, di luar dugaan itu nggak tahu. Jadi kalau mau pulang ke Indonesia intinya kita harus siap semuanya. Apalagi anak-anak saya perempuan dan masih kecil-kecil. Ya, jalanin apa yang ada yang harus dan harus kuat saya. Oke, ke penyanyi Umbelen Mbak Dewi Susana. Ini yang ada nggak? Anda pasti punya rasa di mana aduh capek banget di hidup kayak gini-gini, harus ngasih semuanya. Ini laki-laki juga nggak bener juga, nggak beres juga, gimana Mbak Dewi Susan, tolong kasih gambaran buat kami. Perasaan kayak gitu tuh pasti ada, selalu ada sih. Terus
Bagaimana? pas Terus? apa ya? Pas kita lagi ada masalah, terus sekarang kita jauh kayak gitu kan. Rasanya kayak kenapa sih harus aku gitu. Nano-nano. Jadi ya, iya. Jangan dijawab dengan air mata loh ya. Jawab aja dengan bicara, Anda bicara ya. Saya bukan. Terus mulai kalau diterus-terusin akan berkaca-kaca, bahaya, ini hujan deras. Banjir, bengong banjir bariki. Itu ya, jadi ada ya di titik di mana kita ngerasa oh hidup begini-begini amat. Harusnya ada yang mensupport, memberikan dukungan, ngasih kasih sayang, tapi tai kucing semua gitu ya. Iya nggak? Tajing. Nah ini pertanyaan ini general ya. Aku kasih ke semua ya. Ini semuanya kan perempuan ya. Kenapa kalian dulu memutuskan menikah dengan pasangan kalian kalau akhirnya di tengah jalan ini kacau? Nah, coba ayo siapa yang mau jawab? Pertanyaanku mau mikir semuanya, silahkan. Wajib ini dijawab. Biar Kalau saya anak-anaknya juga tahu, anak-anaknya juga tahu. Karena ini ada sesuatu yang luar biasa. Siapa yang mau jawab dulu? Semuanya harus. Gini Bang, gini ya. Jangan panjang-panjang ya, nanti masanya ada banyak. Iya paham. Enggak, bukannya apa-apa. Kalau misalnya kita bakalan tahu kayak gini, nggak bakalan gue nikah. Gitu. Beneran asli. Sekarang gini, namanya kita menjalankan suatu pernikahan. Gak mungkin lah kita tanya, lu bisa nggak ngasih gue buat masa depan begini-begini. Kalau gue kan mikirnya kayak gini loh. Kita yang dari nol, dari nggak punya apa-apa. Kalau misalnya kita berdua mau berusaha, mau maju sama-sama, pasti kita bakalan bisa kan gitu mah. Siap. Ibarat kata kayak misalnya kaki aja. Kaki kan harus jalan dua-duanya. Kalau satunya doang yang jalan ya satu lagi bengkok lah. Jalan terus kudu kan harus pakai tongkat. Tapi kalau saya daripada saya harus nungguin orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, ibarat kata kayak gitu ya, mendingan gue lepasin dan gue bisa untuk ngurusin anak-anak gue kayak gitu loh. Dari anak-anak saya masih kecil sampai sekarang udah pada besar-besar semua, yang satunya udah yang ini udah lulus sekolah, udah kerja, yang satu lagi udah masuk SMK pelayaran. Ya berkata ya ada, alhamdulillah gitu, ada rasa kebanggaan sih, meskipun gue miskin punya apa-apa, tapi gue punya anak-anak yang bisa gue banggain gitu loh maksudnya. Tepuk tangan dong untuk Gitu. Bapak. Oke, ganti berikutnya nih. Siapa ini? Mbak Diana Jumi. Kenapa Anda itu kenapa menikah kok akhirnya bubar? Anda ke Hong Kong itu kenapa gitu? Ya, Apa namanya ya? kita menikah itu kan ya pasti punya tujuan yang sangat bagus ya. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita kan bukan menganut sesuatu kebebasan freedom seperti orang-orang luar kan. Jadi memang tujuannya juga bagus ya, Pak. Ingin membentuk sebuah rumah tangga yang bisa berjalan bersama, bisa membentuk keluarga, nanti punya anak, dan kita juga bisa memberikan nafkah secara cukup. Tapi ternyata kan jalannya tidak semudah yang bayangkan gitu, dan ada sesuatu sesuatu yang cukup menyakitkan dan harus mengambil keputusan, dan kita mengambil keputusan dalam sebuah rumah tangga itu nggak boleh gampang, artinya iya ya tidak jadi, nggak boleh memutuskan segala sesuatunya itu setengah-setengah gitu. Jadi harus mantap, kalau sudah ambil ini ya sudah jalani gitu. Kalau itu setidaknya masalah itu memang sangat rumit ya, karena tidak perlu menceritakan di sini. Bagi saya sebuah kesalahan apapun ya tetap dimaafkan. Jadi ya harus berakhir sampai di sini dan harus melanjutkan. Iya, tidak pas gitu. Jadi iya. Tidaknya Putri masih punya papa. Ya Put ya, apa-apa ya. Mantap. Mbak Susan gimana? Kenapa dulu bersama kalau harus berpisah? Ya sudah terwakilkan semua seperti itu pada awalnya. Tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan.
Rambu Nah, bagi dulu pengennya kan punya temen hidup gitu. Karena aku kan hidup sendirian, nggak ada orang tua. Jadi pengennya punya temen yang bisa diajak di dalam situasi apapun. Tapi ya mungkin belum tepat orangnya. Karena kan harus bertemu orang yang salah dulu, baru kita nanti akan bisa banyak belajar, insya Allah. Yes, aku sudah nggak marah. Dewi masih marah Masih Bang dia Bang pas jadi. sekarang. Mbak Rus, Mbak Rus ini kalau Mbak Rus tadi ada kecelakaan, ada something, ada sesuatu ya, ditinggal pergi atau pergi selamanya atau pergi Bukan ditinggal mencari yang pergi atau bukan saya meninggalkan atau apa. tapi Saya menikah itu karena orang tua. perjodohan. Bukan sebuah perjodohan sih, Bang. Tapi Kan usiaku tuh sudah masuk usia menikah pada saat itu. Dan 18, aku tuh sudah, 18, karena aku 19. sudah punya pengalaman pacaran dengan banyak laki-laki, terus akhirnya ada satu kesimpulan, aku tidak mau menikah. Nah, itu ya. Terus aku pergi ke luar negeri karena usia aku udah masuk usia nikah, orang tua aku khawatir sampai sakit, kok mikirin aku belum nikah-nikah di usia yang 26 tahun itu ya. Pada akhirnya, oke lah aku memutuskan untuk menikah. Dan menikahnya ini yang paling konyol, aku kenalan sama seorang cowok, kakak kelas di Facebook. Itu 10 tahun usia kita itu bertaut ya, 9 tahun. Nah, pulang ya udah nikah itu aja selama 2 tahun. eh, Nikah, punya anak, terus aku berangkat lagi. Berangkat lagi karena aku yang mikirnya, alah di Indonesia ekonominya kayak gini, jadi aku harus, harus mesti balik lagi ya. Jadi ya, aku sama suami hubungan masih baik-baik saja sampai sekarang. Cuman ya kita jarang komunikasi itu aja. Yang penting aku dan dia sekarang itu fokusnya cuma anak, bukan anak. Kita nggak berpisah. Kita belum Oh, berpisah. Kita hanya ketika dia berada di bawah, aku tidak meninggalkan dia sampai dia akhirnya bangkit sendiri. Nah, jadi kita berdua cuma berpikir masa depan anak. Dia menemani anak di rumah, aku di sini yang kerja. Dia di rumah buka usaha, aku di sini cari modal dan menarik ini. untuk melengkapi finansialnya lah untuk depan. Menarik. Ini mau dikulik. Gemukin tabungan. Ya. Nanti kita kulik lebih dalam lagi nih, dalam intens bersama Mbak Rus dengan suami menjaga anak. Oke ya, nanti tadi Mbak Nora juga seperti itu. Nah, sekarang gini. Sekarang kembali ke anak setelah mamanya jawab semuanya. Kalian mempunyai orang tua yang ya satu jauh di sana, yang satu jauh di sana, terus nggak satu, dan kalian merasa ya sudah, memang ini harus yang saya terima, atau kira-kira bagaimana? Kalian melihat mereka berpisah itu seperti apa? Dari kacamata kalian itu seperti apa? Si Adam, gimana Adam? Ya nggak suka lah. Nggak suka ya? Pas ya nggak pengen, jelas nggak pengen. Tapi sudah bisa menyadari bahwa mereka nggak bakal bisa disatuin lagi gitu, atau bagaimana? Ya sadar ya karena tahu mama pernah cerita juga, nenek juga pernah cerita, jadi ya pas tahu kebenarannya ya udah, emang nggak bakal bisa kok apa bareng lagi, emang susah kalau cuman satu doang yang usaha lah gitu, nggak bakal bisa bareng lagi Ya, gitu. bisa diterima ya apapun itu kejadiannya, bagaimanapun orang tuanya kalian, tapi ya sudah, saya harus terima, saya harus menghadapi kehidupan yang seperti ini, dan go we live must be go on, hidup harus terus berjalan pastinya kan. Iya.
Wes, menarik. Pengen nanya dong sama Adam, boleh nggak Bang? Oh, boleh. Ya gitu loh. Ada yang nggak terima, jangan saya yang ngatur Enggak. terus. Maksudnya ini kan pengalaman anak aku juga kan. Dulu Adam waktu kecil lah, maksudnya belum masuk usia dewasa sekarang. Kalau sekarang udah lebih ngerti gitu ya, sama apa yang terjadi sama mama, sama papa gitu. Dulu pas usia-usia mungkin masih belia lah kayak SD atau SMP gitu, pernah nggak tanya sama mama, Mah, balikan dong sama papa biar kita jadi keluarga yang utuh lagi. Pernah pikiran dan pernah ngomong kayak gitu nggak sama mama? Kalau sama mama kayaknya pernah deh. Bilang Hmm. sama mama juga pernah. Hmm. Sama papa juga pernah. Cuma paling kalau papa tuh saya ingatnya kayak pas Pak dia bilangnya ya udah Adam aja bilang sendiri sama mama mau enggak. Ya kayaknya mama nggak pernah ngejawab dia kalau ditanyain begitu pas dulu. Hmm. Ada Ya. kayak usaha Adam gitu nggak, kayak Hmm. misalnya kalau anak aku ini masih kecil nih kan, masih polos kan, dia selalu selalu kayak buat cerita intinya tentang keluarga yang utuh kayak gitu loh. Kalau Adam pernah nggak kayak gitu? Misalnya, Mah, itu teman aku nih jalan sama papanya, sama mamanya, atau cerita-cerita yang seperti keluarga yang harmonis kayak gitu, pernah nggak? Buat mancing mama biar bisa balikan lagi. Eh, kalau pengen ada cuman pengen ngomong doang ya. Soalnya kan ketemu mama juga kan pas kecil juga kan jarang ya. Paling berapa tahun sekali. Ya setiap kali di pertemuannya waktunya cuma dinikmatin buat bersama jadinya nggak ada pikiran-pikiran lain juga sih. Kayak ya udah mama udah di sini, gimana caranya apa ngabisin waktu bareng mama selama mama masih ada di sini sebelum berangkat lagi. Ya itu nggak mikirin hal-hal lain sih pas lagi kecil mah. Oke, oke. Udah, Tapi Wi. kalau Lanjut, Dam. Jawab. ya tapi kalau ditanya ada kepikiran begitu mah ada. Seringnya bilang ke papa soal papanya kan di rumah terus ya orang di rumah terus. Dia banyak nanya pas dulu. Ya jawabnya begitu. Ngomong aja sama mama, mau apa enggak. Mah, mau nggak mah? Jelas enggak lah, ngapain. Udah nggak usah dijawab. Gue bilang kalau misalnya gue mau balik lagi ngapain dulu gue ceraiin lu. Gimana, Put? Jawabanmu gimana, Put, sebagai anak? Kenapa nggak jadi satu aja? Seperti apa gitu? Kacamatamu bagaimana, Put? Ini biasanya kan kalau cewek itu kan lebih ini ya, di Makanya kita kejar. Mm-mm. Makanya kita kejar. Kalau cowok kan ya udahlah kayak gitu. Kalau cewek ini kan biasa perasaannya lebih dominan kan ini. Seru loh. Tamu kita seru loh. Anaknya juga cowok cewek. Gimana, Put? Kalau dari saya sih itu ya, kalau sekarang mikirnya ya udah mending kalau nggak bisa disatukan ya udah mending nggak usah disatukan gitu. Cewek dewasanya lebih cepet ya Bang. Enggak. Kan dia by design dia itu. Ya udah Dia Bang. orangnya di setting gitu. Jadi jawabannya Ngeliat gitu. nggak lebih dari 3 kalimat. 2 kalimat cukup selesai gitu. Nggak Kayak bisa si mboknya bener. Tapi kalau ngomong sama mboknya lah bisa seharian kita ngomong. Kalau sama anaknya udah selesai kelar apa yang dijawab. Nah, oke, jadi luar biasa sekali ya. Dan ini termasuk yang kali ini kita dapat contoh yang baik ya. Anaknya yang bisa disetting ya karena memang mungkin emaknya sudah benar-benar punya prinsip ya. Sekali lagi makanya berarti buat teman-teman yang ini yang nonton di sosial media fanpage dan yang ada di sini ini berarti benar-benar sebenarnya juga bisa ditangkis bahwa nggak harus ketika single parent dalam mendidik secara jarak jauh itu tidak jadi kan. Nah, buktinya ini jalannya lurus semua ya. Nah, makanya ini yang kita campaign yang makanya kan emaknya harus punya prinsip kan berarti untuk bagaimana mendidik yang ditinggal ini dikondisikan. Karena saya pernah juga mendengar cerita di luar sana bahwa
segala sesuatunya setiap kebutuhannya apapun dikasih, sekolah apa minta semuanya dikasih, pokoknya untuk sekolah semuanya dikasih, kebutuhannya dikasih. Giliran maknya sudah mau taruh badan, udah hampir 16 tahun di Hong Kong, anaknya udah selesai wisuda, justru saya mau kerja gitu, tapi adik butuh duit 150 juta untuk masuk kerja. Nah ini saya pernah mendengar cerita itu, betapa hancurnya perasaan orang tuanya. Kamu tuh tak didik dari kecil sampai gede supaya nanti kamu gede itu udah kamu tahu akan hidupmu sendiri gitu, dan kamu harus berbuat apa. Tapi di ujung dan di endingnya, ini benar-benar pengalamanku dengerin waktu jualan jamu keliling, dia sempat duduk diem, ibu setengah baya ya, umurnya aku rasa sih 51 52, juga sudah mungkin merasa capek dengan majikan, udah merasa capek dengan Hong Kong. Tapi dia sempat curhat kan, kalian tahu kan, kalau orang saya aja omong pasti akan keluar semuanya, karena memang saya mau cari nilai. Nah itu terjadi, berarti ada yang salah di pola cara mengasuhnya, atau dia selalu memberikan sehingga dia di ending mamanya juga sudah capek. Dan aku berharap dua anak yang ada di sini dan siapapun yang nonton di konten di page itu tidak akan merasa seperti itu, bahwa mamanya bekerja keras dan saya harus bertanggung jawab pada diri saya sendiri, dan saya harus juga bisa memberikan yang terbaik buat orang tua saya yang sudah lelah dan capek yang ada di sana. Oke, aku pingin closing statementnya dari para anak. Jadi pesan kalian buat emak-emak yang ada di Hong Kong ini yang selama berjuang, tolong dikasihkan closing statement dari kalian yang istimewa buat mereka yang berjuang buat kalian. Aku persilahkan. Ladies first Tetap sebenarnya. menyerah, jangan semangat gitu Mas. Ladies first, si Putri coba Put, kasih closingnya Put, yang the best Put, gimana? Closingnya, terima kasih perjuangannya sampai saat ini. Tetap semangat. Tetap menyerah, jangan semangat. Tetap semangat, terus apa Put? Ya, tetap semangat, berusaha bersama-sama menjalani semua ini. Ya itu udah itu aja. Oke, terima kasih Put, terima kasih. Bang Adam, gimana Bang? Ya sama sih. Kok Ya selalu tetap Ngomongnya sambil semangat lah mamanya buat dilihat mama. dong, sambil mamanya dilihat ngomongnya. Nggak usah terlalu banyak mikirin orang yang di sini. Itu ya semua yang mama usahain, semua yang mama jalanin, mungkin belum terasa sampai sekarang, tapi percaya aja pasti bakal suatu saat nanti pasti bakal terbayarkan lah semua letihnya mama buat keluarga ini gitu. Itu ya? The best. Luar biasa nih. Jawaban laki banget. Laki banget. Mungkin Rambu dari tadi nggak ngomong. Kasih sesuatu apa, Bu? Kamu enak Dia aja nonton aja. mendadak bisu dia. Lah ya, kok diem aja dari tadi. Ayo. Enggak diem-diem dia, enggak taunya kalau ngilang-ngilang itu lagi nangis, Bang. Ya bisa jadi tuh. Ya, Bu. Ngomong, Bu. Gimana? Ini saya mengucapkan terima kasih untuk Pengen dia kumur-kumur. Suaranya yang kenceng dong, Bu. Dengar nggak? Nggak dengar, Bu, nggak dengar. Lanjut. Dengar, nggak dengar. Nggak dengar. Nggak ada suaranya, Bu. Ada. Dengar nggak? Ya, wes. Nggak. Dengar nggak? Ya, oke. Lanjut. Oke, jadi semuanya untuk mama tetap semangat. Nanti semuanya air mata, jerih payah, setiap doanya akan diperuntukkan sama Tuhan. Dan juga untuk mama semua yang ada di Hong Kong, ini udah ada contoh dari contoh parenting jarak jauh lah. Mama yang ada di Hong Kong udah untuk tidak usah khawatir meskipun
jarak jauh semua itu bisa dilakukan. Dan juga karena sekarang udah zaman teknologi ya digunakan semuanya, dan yang pasti tetap kontrol untuk apa ya, yang aku ambil itu adalah jangan terus-terusan apa istilahnya membiasakan anak itu apapun yang anak mau itu dikasih, tapi harus dikontrol yang baik mungkin pada segala hal lah gitu. Ya intinya saya meskipun belum menikah, dia yang nggak punya anak mungkin punya keponakan atau apa gitu, cuman saya dapat banyak hal positif yang bisa saya bagikan ke adik kandung saya yang udah punya anak gitu. Ya. Dan kalau bisa ada part 2 lah dari ya, malam ini harus ada part 2-nya lagi. Kayaknya belum, masih perlu lagi kan. Untuk yang belum bergabung boleh bergabung lagi. Udah. Terus. Biar Oke, nangis dia. oke. Terakhir mungkin Oke. ada. Terakhir kali ada yang mau ngomong. Saya kasih waktu. Siapa yang kepingin ngomong, pingin menyampaikan kepada teman-teman penonton semuanya yang ada di fanpage yang jumlahnya luar biasa. Karena ini ada komenan ya, namanya Mbak Agus. Aku janda anak 3, alhamdulillah sukses sekolah dan bisa anakku tumbuh besar dewasa dan paham kenapa orang tuanya berpisah, kita bercerai tapi tetap persaudaraan, bahkan sekarang saya sudah punya cucu. Luar biasa. Ini yang di komen. Nah, ini Ending kita harus menarik ini kan. Kita harus menarik vibe, positive vibe ya. Jadi untuk lebih bersemangat lagi. Nah, ada sebelum benar-benar di close, mari saya kembalikan sama Mbak Diana, ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan siapapun ini, yang dari mak-mak? Karena mak-maknya udah banyak ngomong nih dari tadi. Kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada ya udah aku ngomong. Maaf, Bang. Hah? Cukup. Pas. Oke, aku gini jadi siapapun kalian yang ada di sana yang nonton pun, kalian mak-mak. Tapi ketika hidup kita itu akan bernilai dan bermanfaat, bernilai dan kita dikatakan baik kalau kita itu punya manfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk menjadi orang yang bermanfaat, pastinya kita harus belajar, kita harus berjuang, kita harus nambah value diri kita. Dan salah satunya saya punya proyek kepada kalian yang ada di sini. Ayo kita wujudkan proyek itu, tujuannya untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sana. Mungkin itu dari saya kembalikan acara karena yang buka Mbak Diana. Silakan Mbak Diana, bagaimana selanjutnya? Terima kasih, sehat selalu buat kalian semuanya. Luar biasa. Assalamualaikum. Wes, Mbak. Kak, Bu Jum. Kamu unmute, Mbak. Bukaan, Mbak. Ya. Dan nenek tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Norah yang berada di Singapura. Nanti mungkin bisa ajak suami dan anak-anaknya mungkin bisa bergabung bersama kita atau teman-temannya lain di Singapura ya. Jadi kita memang khusus mau membangun citra para pekerja migran di seluruh dunia, bagaimana hubungan sama keluarga, sama anaknya gitu. Jadi untuk memberi contoh gitu, meskipun dalam skala kecil ini kalau kita share secara terus-menerus, nah ini kan dampaknya juga akan gitu ya. Terima kasih untuk Resa sama Adam ya. Mungkin suatu saat adiknya nanti juga diajak bersama kita biar bisa kenalan ya. Biar nggak hanya lewat video call aja. Untuk Susan juga, terima kasih. Untuk Kakak Puput, salam buat Ibu ya. Aku akan segera bertemu untuk kalian. Terus sama Rambu, terima kasih. Untuk Joy, mungkin sama keponakannya, karena Joy juga menyekolahkan keponakannya, ini boleh juga diajak ya. Jadi boleh diajak juga. Rambu mungkin untuk teman-temannya ya bisa disebarluaskan. Saya berharap di sini semoga nanti forum-forum seperti ini tuh bisa kita lakukan secara terus-menerus. Dalam artian mau tetap orangnya seperti ini ataupun ganti tidak masalah. Yang penting kita akan menyebarkan suatu kebaikan dalam bentuk apapun. Dan tetap semangat semuanya. Dan kita akan bikin lagu project mungkin ini backing sodanya udah siap ya. Oke. Jadi kita akan bikin lagu untuk hubungan
parenting ini. Jadi biar Susan yang nyanyi melo-melo ini saya serahkan. Terima kasih untuk kesediaannya malam ini dan terima kasih untuk wong ganteng sak donya Marto Aka Sandro Jabrik. Jangan lupa subscribe. Kamu kok gitu sih? Aku jangan dipromosikan. Lupa. Adam, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mama ya, Resa. Terus Iya. ada ini Kak Rambu Ah, dan Dewi Susan Sama juga. tante, sama tante. Sama Tante Susan, sama Tante. Bude Norah di Singapura juga ya, di subscribe semuanya ya. Sama Awas kalau Tante nggak Nora subscribe. juga di Mbok, ada Singapura. bojoku, Mbok. Ada bojoku. Disapa juga bojoku. Kadang ketok. Oh, Halo. Nah, itu. ini Tante Juli, Yulili, jangan lupa subscribe loh ya. Awas lah nggak subscribe. Tak delok nggak ono komennya orang. Mm-mm. Terima kasih, jaga kesehatannya semua ya. Jadi terima kasih banyak. Semoga cintanya semakin bertambah untuk kita Amin. semuanya. Dalam Amin. artian di sini kita kan seperti keluarga. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan pokoknya luar dalam. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan PR, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bye-bye. Makasih Mamas. Oh, bye. Terima kasih ya Bu semuanya. Selamat Terima rehat. kasih.